Sedikit gue dilihatin baca tentang tanaman cabai. Sambil absen ya Bu ya? Dua. Tadi itu nggak ada yang mahal ya. Nama, alamat, Sini kan dikasih. hah? Dikasih. Aduh, kurang. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan Bu, nama saya Budi Dayani. Di sini saya ingin melakukan demonstrasi cara yaitu budidaya tentang cabai. Terkait budidaya tentang tanaman cabai, yang Ibu paham tentang tanaman cabai apa Bu? Kalau boleh tahu. Mau masak mungkin ya? Cuman ibu udah paham belum cara budidaya dari semai sampai ke panen cara baik dan benarnya? Paling jauh awal. Oke, begini. Di sini Bu, saya di sini ingin sedikitlah memberikan informasi pada Ibu tentang budidaya tanaman cabai. Yang dimana di sini saya akan melakukan penyuluhan step by stepnya. Dengan pertama dari tahap persemaian, kemudian kita pengolahan lahan, kemudian kita tanam, pemeliharaan, panen dan bisa panen. Tetapi pada saat pengolahan nanti rencana saya tidak menggunakan lahan terbuka Bu, tapi menggunakan polybag nanti. Jadi insya Allah Bu, nanti kalau misalnya nanti tanaman cabainya berhasil, jadi nanti bisa dibawa pulang sama ibu buat di rumah gitu. Jadi barangnya, jadi asalnya pertama nanti kita rawat dulu Bu sampai semai sampai tanam, kemudian kalau tanaman sudah belum berumahnya 1 bulan, kemudian bisa dirawat di rumahnya masing-masing. Jadi nanti bisa buat masak di rumah, gitu. Nanti dibawa juga kan juga saya kasih modelnya. Nah dari step by step itu Bu, cuma yang tadi bahwasanya budidaya tanaman cabai itu kalau kita rawat itu seperti kalau istilahnya seperti kita punya bayi, yaitu harus kita jaga. Kenapa? Karena bila mana kita tanam nih cabai ya dia, kalau kita tinggal sehari gitu, tanaman cabai itu akan mati, akan tidak terurus gitu. Beda halnya dengan kita budidaya tanaman padi. Kalau budidaya tanaman padi, kita juga tandur, pulang 2 hari kita tanam lagi, buat hidup dia. Apa kita lakukan? Cuma kalau
Iya. Betul. Juga juga begitu. Cuma kan bedanya mah cuma kan kalau lagi kan kalau di polybag kan hasilnya kan sedikit. Bedanya dengan cabai yang bisa satu tanaman ini, bisa satu biji atau satu benih ini bisa menghasilkan 0,5 kilo kalau itu dirawat dengan baik-baik. Nah, di sini kita persingkat aja ya Bu ya. Untuk syarat tumbuh ya untuk tanaman cabai itu bisa dilihat di leaflet nih Bu. Bahwasanya itu adalah untuk budidayanya dari dataran rendah atau daerah tinggi. Tapi untuk daerah kita kali ini betul juga karena di daerah rendah. Kemudian nah kalau bila mana ibu menggunakan tanah atau menggunakan hamparan ya Bu ya, kita pengecekan dulu pH tanahnya. Caranya dulu pH tanahnya apa dulu. Kalau misalnya dia pH tanahnya dia asam, ya ditambahkan pertanian untuk menentukan asam ini. Kenapa kita ada penetraan tanah? Nah bila mana ada tanah yang terlalu asam, maka nanti berpengaruh pada budidaya tanaman cabai itu sendiri. Yaitu budidaya terserang. Oh iya nah itulah kelemahannya, yaitu tidak adanya pH tanah ya. Sebenarnya ada alatnya Bu, pH meter. Jadi pH meter itu setiap sebenarnya ya harusnya sih petani mempunyai, yaitu pengecekan tanah diukur dengan misalkan sekarang gitu ya. Di sini saya juga bawa dilakukan, di situ ada keterangan pH tanahnya tuh. Bila mana pH tanahnya benar, maka ada dilakukan menggunakan petaninya. Karena kebanyakan plastik itu jadi dilakukan oleh petani. Ujung-ujungnya tanaman baru itu sampai 2 bulan pas masa mau berbuah, tetap kondisi iya kan, karena perlakuan tanaman cabai itu lebih banyak Bu, gitu perlakuannya lebih banyak daripada tanaman padi. Nah, bukan panas Bu, asam dia. Oh tangannya? Bukan di tangan, mungkin begitu betul. Tangannya itu di polybag. Gitu. Nah, setelah pengolahan keseratan tumbuh kan tadi yaitu pH tanah harus netral, yaitu kondisi lahan yang harus steril. Kemudian Bu, setelah tahap selanjutnya adalah proses persemaian. Nah, di sini saya menggunakan media clay sebagai media persemaiannya. Begitu. Bahannya adalah clay. Kemudian nah, setelah proses persemaian itu Bu, yaitu pertama untuk media persemaian itu Bu, lebih bagusnya Bu, perbandingannya adalah satu ember tanah satu kali ya Bu ya, tanah permukaan atas nih. Kenapa tanah permukaan atas? Karena tanah permukaan atas itu udaranya lebih bagus daripada tanah bagian bawah gitu. Tanah humus gitu, karena tanah bagian atas terlalu banyak catur air, yang kedua banyak sisa organik, jadi makanya tanah itu lebih bagus daripada tanah bagian bawah. Kemudian perbandingan adalah topsoil 1 ember, kemudian 1 ember lagi menggunakan organik, bisa menggunakan organik atau sisa dari hewan. Nah, Jadi tes. kemudian Ibu setelah persemaian itu prosesnya selama 2 minggu, 2 sampai 3 minggu. Setelah daun helainya itu kuat 3 atau 4, itu sudah siap digunakan ke polybag atau kalau misalnya tidak ada polybag tinggal tangan terbentuk tadi. Kemudian tanam, habis tanam perawatan, kemudian panen. Sekarang step by stepnya dulu ya Bu ya. Saya di sini menggunakan merek dagangnya adalah benih ungu bintang emas dengan varietas Jenny. Kecil ya Bu ya. Kalau cabai geprek kemarin nggak dapat saya, makanya dapatnya cabai yang kecil ini. Cabai ini lah, cabai kampung ya Bu ya. Tapi namanya cabai kan tetap pedas ya Bu ya, mau minum bukan dia. Gitu. Nah, jadi proses persemaian itu Bu, hati si benih ini Bu, kita rendam dengan JPT di sini. Ini
adalah untuk gerakan tumbuh. Enggak direndam, nanti kita rendam. Bukan benihnya. Benih, jadi benih ini nanti masukkan ke botol aqua kecil. Pertama lakukan dulu ya. Ke wadah aja. Wadah. Kemudian dikasih air, kemudian dikasih. Sebenarnya semua nggak harus sama. Enggak ada ukurannya. Ada ukurannya. Sebenarnya semua tanaman itu, semua benih itu menggunakan JPT untuk merangsang beliau tumbuh. Cuman kan di petani agak kurang. Nah, jadi nanti Bu, boleh nggak gelas Pak? Cuma sebentar aja. Sebenarnya Bu, kalau nggak punya JPT sebenarnya bisa juga Bu untuk proses penyiraman benih itu yaitu menggunakan air hangat. Tapi air hangat apa? Sosok pupuk. Gitu. Jadi di sini hangat pupuk. Siap. Di sini Bu, saya sudah bawa pupuknya nih Bu. Ada yang benar nggak? Ada. Sebelum kita olah kita penyaman dulu nih si benih tadi ya. Kalau ada sisa jangan dipakai. Yang mana? Oh boleh. 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 Pertama Bu, ini kita lakukan dulu. Awal Bu, pakai tangan. Mau melak bawang. Aku yakin bawang pasar, bawang di pasar. Dari menurut analista. Saya menggunakan satu botol ini. Terlalu semangat nih. Ini Bu ya, kita larutkan dulu Bu JPT-nya. Kemudian kita masukkan benihnya. Jangan dulu Enggak. Ini udah ya Bu ya, kita berekan dulu Bu. Enggak Bu, cukup sama keperluan. Bener enggak lama-lama enggak apa-apa. Waktunya nggak ada. Yang itu skip dulu. Oh, iya. Ada yang Ada yang dua, benar. Nggak apa. Sampai kita sama-sama lagi belajar, ya kan? Nah, yang ini Bu kita menggunakan organik nih. Ya, kita menggunakan organik dulu ya, Bu.
Kalau ibu menggunakan pupuk kandang ibu ya, terus baru semalam ibu ambil, kemudian ibu olah, diaplikasikan, nanti besok mati karena dia panas. Gitu. Kan kebanyakan asal aja yang ada pupuk nih, katanya bagus di pupuk kandang. Ternyata itu karena belum ada penguraian di situ. Gitu. Panas dia. Boleh dicampur-campur. Ini kita campurkan. Mana? Basir, hayam saya itu basir. Sama basir. Basir. Berapa kunci kasirnya? Udah nih, Bu, udah kecampur ya Bu ya? Udah kecampur. Jangan ditekan ya Bu ya. Kalau ditekan terlalu padat nanti dia membuat akarnya susah. Iya. juga ini dia semuanya juga bisa pakai daun pisangnya dibentuk itu bulat atau
Bedanya kalau kita langsung kita buka aja gitu. Efeknya kan kalau daun pisang kita tanam dia akan busuk. Bedanya dengan plastik kan dia nggak akan lama akan dimulai. Cuma kan proses dia pembusukan juga butuh proses waktu kan. Nah ini kan udah nih Bu, bikin media semainya nih. Nah kembali lagi ke benih tadi. Nah setelah udah proses perendaman ini, kemudian si benih cabai ini kita masukkan ke tray itu atau ke media semai lain ya, contohnya kayak misalnya ke plastik atau mau ke daun bisa gitu. Kita tuliskan dulu ya. Tuliskan dulu. Selain virus disimbukan. Iya, dianggap. Virus di sini mah mau gigi ya Mas. Oh, ini gitu. Diitiskan dia. Ya ke situ aja. Ikannya mana? Jadi orang jadi apa namanya? Cabe, ngajatkeun cabe. Sistem cabe. Naonan eta? Ih, dah ingatan. Ini coba pakai metode saya dulu ya. Nih, Itu benar. Itu pakai metode saya dulu. Terima kasih masukannya. Tapi ada pertanyaan nggak Bu? Ada pertanyaan nggak? Enggak. Teruskan aja coba. Itu aja tuh. Itu bambu yang di pinggir. Pasal. ya kan? Apa ya? Udah kayak gitu biasa Bu, langsung aja ini pasti paling jelimet sih Bu. Satu Kesel. Itu yang ada berapa? 7 orang. Masuk ke satu ewan. Satu bagi 7. Ya semua merasakan itu. Pisahan paling bagus itu. Satu boleh Bu kalau mau Bu. Ya bukan paling Harus, harus. Harus. Itu tuh ada tuh bambunya bolongin tadi. Karena dia ketahuan. Oh, Beda. Semua itu sebenarnya harus Ayo Bu, mangga. Bu, kalau dia pakai sistem kita diawurkan Bu, kalau kita awurkan, nanti pas dia proses pemindahan tanam dari persemaian ke tanam, itu kan tinggal pembentukan akarnya doang. Nanti, ibu kalau nanamnya kurang besar, itu Mana mati. ya? Bisa kadung Bu. Gitu. Ibu mah nggak bisa jongkok. Perutnya langsung ini. ya kan itu udah itu, nah itu. Saya juga saya Udah bisa. sampai. Boleh Bu. Jadi nanti Bu, makanya saya nanti jadi nanti sekalian bikin siapin media tanam. Jadi pas ini sudah gede, udah ada media tanam yang dimasuk sini nanti dirawat. Nanti kalau udah itu dibawa ibu masing-masing gitu. di rumah.
Berapa? 20.000. Ya bener kalau udah jadi ada harganya loh, bener ya Bu ya? Iya. Kalau berbuah ya. Berbuah mah. Gitu, jadi ini tahap ini mah kita bikin bersama ini. Seledri juga satu itu 20.000. Satu kualitas. Sewadah. Iya. Nah, kemarin aja yang segede gini nih. Bukan ibu yang nawar, yang mau beli yang nawar. Nawar. 20.000 aja ya. Iya kan? Kalau dia jangan ya. Kami memang ini. Ini Bu, kenapa harus satu-satu Bu? Kenapa nggak disebar? Satu Bu, kalau kita sebar itu kan dia ada bersebar sambutan itu Bu ya. Nah itu waktu pada saat kita pindah tanam, tanaman mengalami stres Bu. Kalau misalnya dia cuma tinggal akarnya doang. Iya, jadi dia pas paling mudahnya emang diawur tuh disebar. Cuma tadi Oh, bapak tete. gitu. Cuma nanti ya prosesnya agak susah waktu pindah tanamnya gitu. Karena dia tinggal akar doang. Jauh. Kalau aku bilang ya jelek. Alah, jalur aku kejual di awur. Di awur ada apa di awur? Biasanya satu. Ini diawur. Karena dia kalau hepet kalau biasanya tumpang-tumpangan. Tuh. Jual. Bayar mana itu Dari awur ini, dari awur. Terbang hujan. Lanjut. Tapi ambil nih contoh yang di awal nih Bu ya. Ya, ini di awal nih Bu, proses penawuran nih. Bagus Bu, cepat. Paling cuma butuh waktu semenit aja udah selesai nih di awal-awal. Nyampe. Nggak nyampe, tapi pas proses pindah tanamnya agak susah Bu nanti karena pas pencabutannya tinggal akarnya doang, tanahnya tidak ikut. Jadi pas pindah tanam, tanaman gampang stres gitu. Si kurang Sunda mandiri deh. Nah, gitu kan. Kan cocok ini dari awur. Nah, Itu kan. Tapi berapa mati kerja dari awur ini. ini sudah Bu. Nah, ini Ini RT 1. RT 1. Bukan sama RT 2 bikin rumahnya. Lah kan udah begitu. Nemunya di sini. Di dan kelapa ya. Kalau kelapa. Mana mau coba? Ini bilang aja SMA. Enggak, ada Sukasari, Ibu. Oh, pada suka sarung. Iya, Pak Arwad. Aja saja. Kasih kok sinu mangarwadi si mangarwadi pakai berkat itu nama Mang Jahadi. Paling ujung memang perbatasan sama Mang Jahadi. Orang Arun dari Kelapa. Habis itu si Alma bisa sekali lihat di situ cocok. Kayak aku pakai jalan aja. Ya kalau ada jalan kita ada kabar putih. Bapak polisi bidan ya. Bisa Dan ada. samping aku. Di bidan. Yang depannya itu. Berarti habis Bulu sekarang di ya? belakang. Berarti habis. Ada Pak di samping ini. Berapa itu? Tergantung yang jual. Suka-suka. Langsung saja. Emang berapa? Tapi mau jadi awur. Ada Mak Gaya masih basi. Ui, sabaraha
Bu RT 2. Iya. Oke, ini kan persemaian udah ya Bu ya. Jadi mah ini kan persemaian udah nih Bu. Anaknya taruh mana Bu ya? Bubur ayam di mana? Di mana deh? Pak RT Pak urusan. Pak RT. Bu, Pak RT ini udah nih ya Bu ya. Nah, biar si tanaman ini tidak dimakan oleh serangga, kita taburkan Bu Kuradan. Iya. Sebenarnya ini pemuraan ini tuh mungkin jadi biar dimakan si kita. Kita taburkan. Gitu. Kurang mah dicampur aduk dulu. Ada sinar benteng merabu. Salah itu. Besok tunggu ya. Delapan. Kemarin mah, Tena mah tukang lauk. Ya, setelah media persemaian selesai, si persemaian itu ditutup Bu. Dia kondisinya gelap. Kemudian dia proses pertumbuhannya lebih cepat karena pertumbuhan benih itu cepatnya pada saat Biar lembab ya. dia gelap, dia lembab. Beda halnya kalau ibu terbuka, dia akan tumbuhnya berlama. Gitu. Jadi nama itu dia kalau bisa. Mau dibawa, ayo ke bawah. Di mana? Oh. Kene. Oh. Kita tunggu Bu sampai 1 sampai 2 hari kita tengok karena takutnya dia karena tadi ditutup, takutnya dia nanti benihnya etilase atau dia tumbuh tapi dia kurus gitu, tipis gitu. Jadi 2 hari kita cek kalau dia sudah mulai keluar, kita buang si penutupnya tadi gitu. Iya, kalau udah keluar sedikit gitu. Kemudian Bu, kan setelah pembuatan persemaian nih, kemudian tahap keduanya adalah pengolahan karena berhubung kita tidak menggunakan lahan, maka di sini kita menggunakan polimer sebagai media tanamnya gitu. Hah? Karena ini kita sampel dulu kita buat.
proses pembuatan media tanam itu bisa yang sederhananya untuk kandang dengan percaya aja dengan perbandingan 1 meter. Atau kalau ingin dia lebih biar aerasinya lebih bagus, maka ada penambahan arang sekam atau yang ibaratnya ada, jadi dia apa penambahan arang sekam itu untuk tanah itu tidak lembab, jadi tidak apa, Jadi dia poros. boros, jadi kejemek itu istilahnya ya. Masih rahrai gitu, rahrai. Nah, gitu. Jadi makanya ada penggunaan arang sekam. Cuman kalau media sederhananya untuk kandang dengan soil aja atau dengan tanah permukaan. Ini kan misalkan sudah dipraktikkan tadi ya dia pencampurannya, yaitu ini dengan sisa dari media bersamaan 1 ember pupuk kandang apa pupuk organik pupuk kandang dengan karena berhubung saat ini tuh benihnya belum ada yang tumbuh atau belum ada yang jadi, maka kita proses pembuatan media tanaman dan tidak ada proses tanamnya itu penanaman. Angkat sekolah nah, sekolah. Nah, sambil menunggu tadi apa namanya pestanya tumbuh 2 sampai 3 minggu, kita media tanamnya nih Bun menggunakan polybag ini bisa ditambahkan untuk tambahannya yaitu pembukaan pupuk NPK. Jadi saya menggunakan pupuk NPK Mutiara. Jadi pada proses bibit itu sudah besar pas pindah ke polybag, jadi di media polybag ini sudah cukup unsur haranya. Ibaratnya kalau manusianya sudah cukup untuk makanannya di sini. Jadi sambil menunggu benih itu, bibit itu tumbuh besar untuk pindah tanam, media tanam sudah siap, berarti rumahnya sudah siap. Jadi bisa juga langsung sambil menunggu itu apa si persemayan bisa kita tambahkan NPK. Tapi karena berhubung ini tanamannya masih kecil, jadi masih membutuhkan dosis yang sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 2 sampai 3 gram per polybag. Karena dia ibaratnya kalau masih bayi dia kan makannya baru sedikit gitu. Jadi kalau terlalu banyak dia nanti terlalu panas malah meninggal. Apa istilahnya kekenyangan. Karena berhubungan kita nggak tahu ya, takaran aja Bu 2 sampai 3 gram gitu aja. Kita comot. Comot. Aja Bu. Berarti taruh sambil menunggu si persemayanya sudah besar gitu. Kenapa nggak menjadi juga nggak apa-apa. Karena kan ini saya menggunakan NPK itu karena ini adalah kalau istilahnya itu usaha di tanah itu, usaha itu ada 2 Bu, ada mikro dan usaha makro. Yang digunakan ini adalah usaha makro, yaitu NP dan K. Tadi sudah ya Bu ya untuk media tanamnya ya, dan karena berhubung mau tanam bibit juga belum besar ya. Nah, selanjutnya yaitu kalau kita menggunakan bahan sebaiknya Bu namanya media tanaman satu ya, itu menggunakan mulsa. Menggunakan mulsa. Kenapa menggunakan mulsa? Karena untuk menjaga kelembaban lingkungan hidup. Dan yang kedua adalah pemeliharaannya. Jadi kalau pas Artinya anak ngorek. nah kalau kita di lapangan Bu nggak pakai media polybag. Pertama kita olah lahan dulu Bu ya, olah lahan tadi, kemudian ada pengecekan unsur apa namanya pH tanahnya. Kemudian kalau sudah sesuai dari taburan kamu pertanian, bila mana belum sampai 6, karena standarnya 6,5 sampai 7 ya, standar pH tanah itu. Bila mana dia ada 4 atau 4,5, maka adanya penambahan apa pertanian ada
lahan tersebut. Kalau tanaman cabai itu menggunakan guludan. Guludan. Apa sih? Bedengan. Menggunakan bedengan. Jadi kita menggunakan bedengan. Setelah bedengan tadi, kemudian kalau tadi apa? Oh, gula. Oke. Ya, kegugulaan. Nah, setelah terbentuk kegugulaan tadi, Bu, oke. Nah, kita sebenarnya Bu nanam cabai. Guludan. Nah, setelah itu Bu di apa di ya, ya kalau istilah kami bedengan. Bedengan ya, bahasa Indonesianya bedengan. Kemudian kita sudah harus tahu Bu, kita menggunakan berapa kali berapa pada tanamnya. 30 kali 30 atau 25 kali 25. Kalau punya pemeliharaannya lebih mudah ya 30 kali 30. Jadi kita sudah dicatat Bu. Kemudian kita sebar dulu. Tadi kalau berhubung tangannya tadi masam, maka tambahkan waktu pertanian. Setelah menggunakan pertanian 3 hari kemudian kita bangun pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Setelah pupuk dasar sudah terbentuk, sudah ada 3 hari atau 4 hari, tutup dengan mulsa buat tanah itu tetap lembab. Gitu. Selain lembab karena biar nanti pada saat pemburuan tidak ada penguapan airnya terlalu banyak dan juga mempermudah pemeliharaan. Gitu. Itu kan meja sudah jadi ya Bu ya, apa mulsa sudah jadi. Kemudian kita tanam ya biasa tanam. Nah, untuk proses penanaman cabai itu Bu, sebaiknya dilakukan di sore hari di atas jam 4 atau pagi hari di bawah jam 8 atau setengah 8. Kenapa itu? Kalau itu penanaman melebihi setengah 8 atau siang, tapi Bu panas, ya panas, gitu. Jadi karena dia pindahkan dari ibaratnya gini Bu, kita pindah ke rumah A atau pindah ke rumah B kan perlu adaptasi nih, ya kan perlu adaptasi. Jadi waktu adaptasi, waktu panas, jadi tanaman mati di situ prosesnya. Maka sebaiknya, lebih baiknya malam hari, apa sore hari di atas jam 4. Kenapa? Kalau di sore hari, setelah kita tanam, kan dia malam prosesnya. Jadi kalau ibu siang-siang melakukan penanaman, apapun jenisnya sebenarnya, dan tanaman cabai, mati ibu, mati, karena panas. Oke, setelah ada proses penanaman, setelah penanaman itu pemeliharaan. Pemeliharaan itu banyak Bu. Pemeliharaan itu ada pengendalian organisme pada tanaman, pemupukan, pembersihan lingkungan. Kalau pemberian apa namanya pemberian pupuk tanaman usia seperti ini, kita kondisikan di lapangan aja. Kalau misalnya tanaman itu kekurangan kesuburan atau penambahan, ada yang tanyakan pemeliharaan sejauh ini. Cukup ya. Nah, pemeliharaan selesai. Nah, di situ ya tadi itu ada pemeliharaan tanaman, ada pemupukan, ada pembersihan lingkungan. Kemudian setelah pemeliharaan selesai, setelah 3 bulanan, 3 bulan setengah, yang ditunggu-tunggu petani yaitu panen. Nah, biasa kalau panen habis panen ada pasca panen. Kalau untuk pasca panen seperti pembuatan ambal dan lain-lain, yang membuat nilai-nilainya lebih mahal. Ya Bu, sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bu sebelum saya tutup? Cukup mungkin sebelumnya saya mohon maaf bila mana ada kata-kata mungkin ya masalah itu kita kembalikan ke moderator. Udah close. Ini matiin. Siap. Pertanian jaya jaya jaya.
Terima kasih ya Bu ya.